Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah dan yang hadir, kita ngaji dulu ya. Dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu adanya di surah Ali Imran ayat 160. Kalau Allah sudah mau menolong kita, maka nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, kalau Allah udah mau nolongin dagangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, insya Allah dah maju pasti. Tapi kalau sebaliknya, wa iyakhdulkum, kalau Allah udah mau bikin bangkrut, udah mau bikin habis, udah mau bikin udahan, udah mau bikin rugi, nggak ada lagi yang juga yang bisa nolongin. Ditutup oleh Allah ayat ini dengan, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Subhanallah. Akhirnya kita ngaji lagi ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan mana Denny? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau minal aidin lagi, mau minal aidin udah kelamaan ya? Iya. Tapi emang baru ketemu kan? Baru ketemu, iya. Maaf lahir batin. Sama-sama. Pemirsa juga nih ya? Iya benar. Nah, ente ucapin dulu tuh. Nah, kami keluarga besar chatting dengan YM, karena kita sekarang baru ketemu lagi di episode terbaru, kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ketupatnya masih ada? Ketupat ada, Tat. Di mana? Ada, tinggal yang itu bungkus-bungkusnya doang, Tat. Kan ketupatnya kemarin udah kita habisin di sini, Tat. Tinggal daunnya. Ibu sehat semuanya, Bu ya? Amin. Saya tadi habis nonton ini, Tat. Power Ranger. Ya? Iya. Gede-gede Power Ranger. Karena mereka kan sendiri-sendiri, Tat. Ada Ranger merah, Ranger hitam, Ranger biru. Nah, mereka sendiri-sendiri. Pas mereka bergabung, mereka berubah. Nah, di saat mereka berubah, itu mereka jadi lebih kuat, Tat. Subhanallah. Nah, pas sama tema kita sekarang, Tat. Ya, apa tema kita? Quantum Berubah ya? change. Iya. Quantum Perubahan change. besar dalam hidup. Betul. Subhanallah. Berarti kita belajar dari Power Ranger, Tat, sama Satria Baja Hitam. Iya ya. Tapi anak saya pengen tuh. Pengen. Anak saya cita-citanya jadi Ultraman. Wah. Bener, Ultraman penghafal Quran. Wah, alhamdulillah. Ultraman tapi menghafal Quran coba. Bener. Iya sih Bu ya, siapa sih nggak mau berubah ya? Kita kan emang apa ya? Pengennya selalu berubah. Dari jalan kaki pengennya naik motor. Udah dapat motor pengennya mobil. Udah punya mobil pengen bus. Iya. Pokoknya pengennya perubahan aja. Dan kita tuh pengennya perubahan kan yang lebih baik ya. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat aja, orang-orang yang selalu hidupnya di dunia maksiat, itu nggak kepengen loh anaknya juga ngikutin jejak dia. Pengennya anaknya berbeda. Banyak beberapa santri saya itu ada yang terang-terangan bapaknya bilang kalau saya ini jago judi. Bapaknya bilang? Iya. Dan saya jaga diskotik, dia bilang gitu. Jadi rezeki saya dari situ. Tapi kalau urusan anak, dia bilang, saya tetap rezeki saya halal. Bingung juga saya. Maksudnya gimana tuh cara misalnya ini gimana? Iya, enggak, gimana dia bilang. gitu? Pokoknya dia bilang kalau buat makan anak, tetap saya nyari yang halal. Dan dia tahu kalau duit yang dia bawa itu akan ngerusak anak, subhanallah. Tapi ya itulah, artinya bahkan seorang yang bermaksiat pun nggak pengen anaknya itu juga ikut bermaksiat, pengen ada perubahan. Iya. Nah sekarang gimana kita bicara malam hari ini perubahan yang sifatnya kuantum. Bukan cuma soal penghasilan. Yang tadinya misalkan penghasilannya berapa? 1 digit. Ya. Ya jadi 2 digit. Yang tadinya pala 1 jadi pala 2.
Ya, misalkan 1 koma jadi 2 koma, 2 koma malah jadi 2 digit, 20, 30 gitu. Wah, subhanallah. Bisa Bisa Pak banget. Ustadz ya? Nah, bintang tamu kita juga, Tat. Sekarang ini dia pernah mengalami roller coaster. Apa itu yang main-main gitu-gituan tuh? Ular tangga. Bukan ular tangga, Pak Ustadz. Ular tangga gini-gini. Roller coaster. Nah, itu nggak tahu dia pernah main itu, apa kehidupannya seperti roller coaster sehingga perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Masya Allah. Siapa Oke, itu? ada ntar. Oh, Abis udah ini di depan? Udah ada, udah siap. Udah siap. Udah di tangga. Subhanallah, siap. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Kangen tuh denger lagu itu tuh Tat ya, waktu kemarin. Elva nih udah gak lepas jilbab katanya sekarang. Alhamdulillah, ini salah satu quantum changing ya Tat? Quantum changing ini. Gimana ceritanya Pak? Tisu siapin tisu. Malamnya itu aku habis belanja untuk rencananya memang untuk persiapan Lebaran Mas ini nggak tahu tapi tiba-tiba besok paginya memang ada acara mau keluar, terus bangun tidur, sholat zuhur. Nah habis sholat zuhur itu kan mau rapi-rapi dong gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kayak ada sesuatu yang mendorong aja gitu untuk harus pakai gitu, keluar harus pakai aja gitu kan. Padahal waktu itu kan sama sekali nggak tahu gimana pakai jilbab gitu kan, apa-apa aja susunannya gimana aja kan aku nggak tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba aja gitu semuanya terjadi begitu aja kayak balik telapak tangan, sama sekali nggak kepikiran kerjaan gimana gitu kan. Terus ada yang setuju atau nggak setuju, pokoknya nggak kepikiran sama sekali. Jalan aja gitu ya. Pokoknya Bismillah aja keluar rumah, tahu-tahu udah tertutup semuanya. Subhanallah. Nggak tahu itu namanya hidayah atau apa mungkin. Elva kan udah, teman-teman lain nggak ada yang nyusul? Ini dulu kali ya. Iya, nah itu. Eva didoain mudah-mudahan terus istiqomah. Amin ya Allah. Bahkan ya mudah-mudahan kita doain ya dapat jodohnya soleh. Amin ya Allah. Biar bisa jadi imam rumah tangga. Amin. Insya Allah. Dan Kalau itu namanya langsung itu hidayah ya Pak Ustadz? hidayah kan ini sebulan nemenin kita kan selama bulan puasa kan. Saya Setelah syuting berakhir, syuting terakhir ya. Hamin 7. Subhanallah. Hamin 7 sebelum Lebaran. Iya. Pemirsa saya juga ibu ya. Saya pernah kayaknya baru beberapa hari yang lalu lah datang seorang bapak ke saya. Dia nangis loh. Bapak ini nangis, dia bilang, saya mau bilang terima kasih sama Ustadz, sama Denny, sama teman-teman Antv. Ngelihat chatting istrinya tuh mualaf. Jadi berbelas-belas tahun istrinya nggak pernah tertarik masuk Islam. Tiba-tiba udah masuk Islam, subhanallah. Terus episode apa yang bisa bikin istri bapak kok bisa masuk Islam? Itu loh episode yang pakai kursi roda itu. Jadi episode si Isa sama Hasan. Isa sama Hasan yang dia dalam keadaan lumpuh terus ngapal Quran. Subhanallah lah. Ya mudah-mudahan nih acara chatting IM terus jalan dan manfaat ya. Amin ya Allah. Dan tamunya tamunya kita undang sekarang. Undang sekarang. Nah, ini dia tamunya berhubungan sama roller coaster. Kita lihat bagaimana pengalaman dia. Seperti apa perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Rolling door kali. Rolling door mah di warung Tat yang kita tutup gini. Mana dia tamunya? Tepuk tangan untuk Mas Ismail Zeva. Silakan. Iya, terima kasih. Masih muda. Masih muda. Sukses. Keluarga bahagia. Amin. Anak 7. Anak berapa ya? 2 menuju 3. 2 menuju 3. Coba. Kekayaan apa ya kan? Kekayaan apa ya? Masih banyakan Pak Ustadz 5. Iya. Nyusul. Sehat ya? Alhamdulillah. Sini. Pengen tahu nih pemirsa di rumah pengen tahu roller coaster itu apaan sih? Jadi gini, dulu saya sering anggap hidup saya tuh kayak roller coaster gitu. Roller coaster. Maksudnya gini, Sat. Jadi Hidup gitu. iya hidup. Naik, turun lagi. Gitu. Naik, turun lagi. Ya dari turun ke naik itu juga cepet gitu. Dan dari naik ke turun juga cepet gitu. Itu kenapa harus roller coaster? Kan bisa aja ayunan, naik turun naik.
Rosotan? Ya, sedikit keren. Oh, sedikit keren. Dan alurnya juga naik turun sebenarnya gitu. Contoh waktu, ya alhamdulillah waktu itu saya sangat pede orangnya. Pede maksudnya pede dengan kuatan pikiran maksudnya. Baca-bacaannya kan seperti itu. Jadi kalau berpikir bisa, pasti bisa. Kan gitu ajaran-ajaran di buku-buku kan gitu. Ya waktu kuliah, ya alhamdulillah prestasi-prestasi. Ya alhamdulillah waktu itu mulai berbisnis sejak masih kuliah. Waktu belum lulus udah alhamdulillah udah bisa punya mobil sendiri. Kemudian, tapi anjloknya juga cepat habis itu. Terus percaya lagi kan kuatan pikiran, pasti bisa bangkit lagi. Bangun bisnis. Dan bener bangkit lagi. Bangkit lagi. Tapi habis itu pernah waktu itu mencapai ya alhamdulillah sukses luar biasa. Tapi dalam 3 bulan juga ambruk lagi. Bahkan karyawan waktu itu terpaksa harus ya di... Pencapaian tertinggi kalau boleh tahu, pencapaian tertinggi ya dalam hidup seorang anak muda kayak Ismail gitu ya. Itu berapa duit sebulan? Kalau ukuran penghasilan ya? Iya. Range-nya ya Ustaz ya kira-kira ya. Waktu pas itu pernah dari puluhan di atas alhamdulillah 100 juga pernah. Oh, sebuah. Tapi ya habis itu anjlok lagi. Anjlok lagi. Gitu. Tapi ya naik turunnya luar biasa gitu. Nah, terus perubahan besar apa yang terjadi dalam hidup Mas Ismail? Oke. Waktu itu 2007 saya mulai dengar ceramah dari Ustadz gitu. Jadi dengar dari adik saya waktu itu, dengar CD dan sebagainya. Kemudian cuman terus terang waktu itu karena mindsetnya kekuatan pikiran nih. Sementara Ustadz bicara tentang tauhid dan sebagainya masih agak beda aliran nih. Waktu itu bahkan saya berpikir nggak masuk akal. Tapi ketika kondisi drop banget waktu itu 2008 bulan Maret saya masih ingat persis. Saya sampai datang lihat ya mungkin Allah nunjukin lihat koran ada iklan konseling hajat, wisata hati. Ya udah saya datang waktu itu kebetulan ke Ustadz Jamil, salah satu pimpinan pondok pesantren. Ustadz cerita banyak, Ustadz Jamil cerita, bahkan beliau bilang nggak perlu bisnis untuk mencapai itu pun. Gitu. Untuk mencapai apa yang Anda inginkan nggak perlu bisnis pun bisa. Ya. Ustadz Jamil bilang ya semua masuk akal ketika Allah mengizinkan. Benar. Ya memang benar. Jadi waktu dulu yang saya bilang nggak masuk akal sebenarnya bukan nggak masuk akal, tapi akal saya yang belum masuk ternyata. Subhanallah. Iya. Iya. Ya udah Den, ada yang mau lewat dulu kan. Oke, berarti semuanya intinya kekuatan pikiran dan keyakinan kita ya. Siap. Betul. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Lagi di chatting dengan YM bareng sama Mas Iqmal. Tadi Global udah cerita tuh tentang perubahan dalam hidupnya. Kita pengen tahu yang persis terjadi waktu itu seperti apa. Oke, jadi waktu saya datang ke Ustadz Jamil 2008 Maret itu lagi drop banget. Beneran kondisi keuangan ya minus bahkan ya sedikit lah cukup untuk hidup. Sementara waktu itu target saya karena saya menjalankan satu bisnis distribusi waktu itu. Ada sistem bonus. Bonusnya waktu itu sebuah mobil mewah harga 600 juta waktu itu. Sementara kondisi syarat dan tinggal 3 bulan itu sangat tidak masuk akal. Nggak masuk di akal untuk bisa. Ada target. Ada target. Tapi saya ingat kata-kata Ustadz Jamil waktu itu ya nggak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengizinkan. Karena ini bukan bicara ikhtiar, tapi ini bicara Allah. Ini sudah bukan bicara pekerjaan fisik, tapi sudah bicara Allah nih. Ya alhamdulillah 3 bulan itu kerjanya sih biasa-biasa saja. Ya maksudnya ikhtiar biasa, tapi benar ketika diumumkan berhasil mendapatkan mobil. Jadi saya pikir benar kondisi yang tidak mungkin menurut akal saya lagi-lagi bukan akal. Di 3 bulan terakhir itu apa yang dilakukan emang? Lakukan itu ya sholat tepat waktu, sholat duha, tahajud. Itu yang tidak ada waktu dulu? Itu yang nggak ada waktu dulu, kepikiran pun tidak. Dan waktu itu ya Ustadz Jamil juga menantang saya untuk tabungan berapa, berani nggak? Sedekah. Kosongin waktu itu. Habis sudah, betul-betul nol. Subhanallah. Nah, kita juga akan mendapatkan cerita nih, Tat. Ada lagi bintang tamu kita berikutnya. Pengalamannya juga hebat. Kita lihat, ini dia videonya. Nama saya Hotman Zainal Arifin. Saya lahir di kota Kediri, tanggal 27 Juli 1950, Jawa Timur. Pekerjaan saya sekarang mengajar, baik di perusahaan swasta nasional, lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Di samping itu, sekarang sudah mulai asik membuat buku.
kegiatan lain menjadi pengurus di berbagai instansi atau lembaga sosial, yayasan. Pekerjaan saya awal dari segala karir berada di satu lembaga keuangan yang bernama First National Citibank, yang sekarang tinggal hanya Citibank. Saya berkarir di sana sejak dari non-clerical atau bahasa televisi office boy dan keluar sebagai vice president. Saya masuk tanggal 5 Desember 1968 dan saya keluar pada bulan November 1987. Nah, langsung kita undang sekarang. Siap. Kita undang, ini dia, kita minta tepuk tangan untuk Bapak Hotman Zainal Arifin. Subhanallah. Sini, lewat sini. Beliau ini udah saya anggap juga sebagai orang tua. Karena beliau ini yang melahirkan inspirasi banyak rumah-rumah zakat ya. Lembaga-lembaga ambil zakat. Beliau salah satu yang foundernya Dompet Duafa. Oh, iya. Senang bisa ketemu sama. Alhamdulillah. Dan cara beliau sedekah nggak kelawan sama saya. Aduh. Nggak kelawan dah. Denny tanya-tanya aja beliau. Pak Ustadz aja udah gak kelawan, ini lebih gak kelawan lagi. Bukan, iya maksudnya ini luar biasa. Iya benar. Ada puluhan. Saking susahnya nggak bisa jawab lagi. Hotman, Ya, asal dari mana sih Hotman? saya dari Jawa Timur, Dari Jawa Timur. cuma numpang lahir. 8 saya jadi warga Tanabang di Kampung Bali. Kampung Iya. Bali. Ya, dari tahun 51 sampai tahun 74. 51 Den. 51. Udah ada belum ente? Belum. Direncanain juga belum? Belum. Beliau udah on ya? Udah on. Subhanallah. Jadi minum air sumur Tanabang ya Ngerasain ya? udah ngerasain. Ini dia pemirsa yang suka saya ceritain di televisi. Ya, masuknya sebagai klerek, tapi keluar sebagai vice president sebuah bank internasional. Dan beliau juga yang saya ceritain ketika kemudian masuk kantor lagi, tapi sebelum masuk kantor ada seorang ibu yang tersesat gitu. Beliau kasih aja gaji dia buat tuh ibu. Begitu masuk kantor dinaikin pangkatnya berapa kali gitu. Subhanallah. Dahsyat. Berarti dulu sempat berawal dari cleaning service, maaf, benar ya? Ya saya wajib berlindung supaya saya jauh dari riak nih. Insya Allah. Jarang sekali saya berbicara tentang diri saya. Saya tinggal di Tanabang, Kampung Bali. Ayah sakit keras. SMA cuma. Ibu seorang yang sangat taat pada suami. Tapi nggak boleh dong nyerah begitu aja kan. Iya. Akhirnya saya jadi pedagang asongan. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa kecuali saya belajar justru dari kehidupan. Lagi orang tua kepengen diobatin, nggak punya apa-apa. Saya masih ingat modal saya cuma 2.000 perak tuh, pinjam dari temen. Laku yang saya jualan imitasi perhiasan wanita. Pas lagi laku-lakunya udah kebayang nih, emak ntar senang. Karena kain-kainnya tuh yang digadein kita bisa ambil deh. Ya. Orang tua juga kita bisa bersihin susu. Pas lagi puncaknya itu saya diterabas sama kamtip. Allah. Diinjak, habis tuh. Allah. Jatuh ke lumpur. Allah. Ada 3 saya dapat dan itu dialog saya yakinin sampai sekarang saya pegang. Pertama adalah anak muda ya, protes dong sama Tuhan. Ya. Gimana nih? Baru Mau cari nafkah halal, kok dibiarin aja? Emangnya ini terjadi tanpa izinmu? Nggak mungkin dong. Marah tuh. Protes. Tiba-tiba nggak dari telinga, tahu entah dari mana. Allah ngajarin seolah-olah, ya. Tapi saya yakin itu yang terjadi. Jangan cengeng, ya. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Ini nih kita bercanda nih, kata orang Betawi bilang. Asik. Allah bercanda. Allah bercanda.
Marah lagi kita. Bercanda tapi jangan kayak begini dong. Nah, Tuh dijawab tuh. dijawab ya. Mauan mana diajak bercanda sama didiemin. Orang tua kan kalau marah udah nggak marah, udah nggak ngomong, nggak bercanda, didiemin. Mauan mana kata? Diem kita. Ya tapi jangan sampai seberat gini dong. Gitu. Oke, Satu. kita tahan dulu Pak Atman ya. Oh iya, Kita udah tahan. melewat lah. Nah, Ini banyak ceritanya. iya benar-benar. Perubahannya. Perubahannya sangat besar ya. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Perubahan besar seperti yang dialami Mas Ismail dan Pak Hotman, datang sebagai cleaning service dan menjadi vice president salah satu bank swasta besar di Indonesia. Internasional. Wow, subhanallah. Tadi ceritanya sudah diceritakan sampai ketemu Satpol PP. Apakah Satpol PP itu yang mengangkat jadi vice president? Nah, saya juga nggak tahu. Monggo dilanjut, Pak Hotman. Yang kedua, yang luar biasa. Ternyata teman-teman saya, kolega saya yang kecil sampai yang tua, tukang sepatu, semir sepatu, tukang sayur, itu bersihin barang-barang dagang saya. Subhanallah. Ya. Pelajaran kedua saya dapat. Kalau mau kamu lihatlah, yang nolong kamu sekarang tuh orang-orang duafa. Bukan yang pakai dasi, mobil Dodge Dart. Dia jangankan mau bantu. Mobil apa tadi? Dodge Dart itu yang paling mahal zaman dulu. Oh, zaman tesan gua nggak tahu. Nggak tahu. Zaman dulu. Aku buktiin bahwa dia nih, saya lebih tua gitu aja. Kalau mobil mahal zaman sekarang tahu semua. Udah make lagi. Asik. Alhamdulillah. Amin. Jadi saya ngeliat, kok yang ngebantuin orang Kecil. Kecil. Jadi nggak ada yang bicarain. Kalau mau nanti jadi seseorang sesuatu, dekatlah sama orang kecil. Ya, tuh nggak ada yang ceritain tuh. Ya Ustadz juga kagak ada. Nggak waktu ada itu. ya, benar. Dan yang ketiga. Ustadz mana lagi tuh tadi? Yang ketiga. Kena ketiga lagi. ya. Bayangan tuh sepatu. Jadi teringatlah nanti kalau udah gede, ingat kita gampang sekali nginjak orang. Ada rangsangan, kenikmatan jadi orang besar itu adalah melecehkan orang kecil. Hati-hati loh, gitulah gitu. Cuman ngomong lagi bilang, kapan gedenya, ntar sore aja belum tentu makan. Modal udah habis. Nah, setelah itu saya istirahat, diam di rumah. Kejadian ada orang lewat. Dibilang gila, matanya nggak kayak orang gila. Tapi hampir nggak pakai baju. Hampir nggak Hampir nggak baju. Saya punya baju cuma 3 pasang, 3 celana, 3 baju. Lihat gitu, tiba-tiba saya ambil sepasang, saya kasih dia, kasih sabun, kasih Pakai. sisir. Oh, dan sisir. sisir. Ingat saya, dia 2 kali ngelewat rumah saya, nggak ada ekspresi. Hari ketiganya saya dapat surat, saya diterima jadi non-clerical atau bahasa televisi itu tadi sekarang office boy. Office boy. Itulah saya jadi office boy. Wah, senangnya bukan main. Besok bisa ada gaji, tetep lah gitu ya. Dan ya itu setiap kejadian ketemu orang, entah kenapa itu meninggalkan kesan sampai sekarang. Dan insya Allah tidak akan terlupakan. Ya. Kita akan besar kalau kita dekat orang kecil. Bukan untuk diinjak, tapi untuk mengagungkan dia. Nah, barangkali kita lupa sama dia, tapi dia tidak akan lupa sama kita. Barangkali kita tidak ketemu dengan dia. Karena sekali lagi ini bukan menggurui, mudah-mudahan tidak. Saya sering jalan sampai sekarang. Ya. Saya belajar silaturahim dari anak kecil. Ya, dari anak kecil. Habis puasa sunat, tiba-tiba nggak ada yang ingat saya tuh puasa. Ya saya jalan sendiri ke satu tempat makan, kedai makan. Lagi duduk itu, ada satu anak perempuan kecil. Bawa rebana, tapi nggak ada kulitnya. Bawa rebana. Saya bilang, siapa nih anak nih? Dia masuk dia ke dapur. Emang dia nggak ngerti. Keluar lagi. Begitu keluar datang ada satu laki-laki. Badannya lebih besar dan saya kira usianya 3 tahun. Dia keluar tuh. Keluarin kantongnya.
recehan. Recehan. Pergi dia ke counter, dia tumpukin tuh recehan banyak-banyak. Subhanallah, saya tiba-tiba saat itu sudah pandai baca bibir omongan, karena jauh kan nggak dengar ya. Yang laki bilang duit kita nggak cukup. Saya berdiri sendirian, berdiri, ambil duit yang ada di kantong, bukan yang di dompet. Saya taruh aja gitu. Saya tanya, siapa nama kamu nak? Sandra. Berapa umur? 9 tahun. Tinggal di mana? Di Bekasi. Apa yang dikerjain? Ngamen pak, ngamen. Orang tua kemana? Sudah meninggal pak. Tiba-tiba si laki nyerobot. Saya juga udah meninggal pak. Karena tadi dia berdua mesra, kita sangka dia kakak adik. Ternyata saya juga pak kan. Oh, berarti kamu tinggal di mana? Ciledug. Namanya siapa? Heru. Sampai ingat sampai sekarang. Masya Allah. Ini tadi ini ketemu gimana ceritanya gitu lah cara kita ya. Kok yang satu di Bekasi, satu di Ciledug, sekarang mesra-mesraan gitu. Gini Pak, tadi Sandra lagi dipalak sama orang gede. Belain Heru. Dia lihat duitnya kertas diambil. Udah diambil, dijitak lagi katanya. Saya nggak tahan, saya belain. Akhirnya dijitak juga. Duit kertas saya diambil semua gitu. Udah dia ngomong, tiba-tiba si Sandra bisik nih ke si Heru, dan dia pastikan saya tidak dengar. Karena waktu dia ngomong itu bibirnya nempel di telinga. Daun telinga, berarti kan pelan benar. Nggak tahu punya kekuatan apa. Saya dengar tuh jangan jelas. Apa tuh kalimatnya? Apa? Heru, semua orang mejanya ada ayamnya, kita enggak kan. Oh, Masya Allah. Cuma harus saya lihat itu cuma nasi plus Coca-Cola. Saya keluarin duit dari dalam, beli sana. Belajar lagi saya. Dia balik, dia beli cuma 1 paha, nggak lebih dari itu. Duitnya dipulangin. Sisanya. Karena dia ambil 1 aja. Pikirannya kan, amanahnya kan, titahnya kan cuman Allah ya. Belajar saya dari situ. Terus udah gitu, boleh nggak Bapak minta 1 nih? Kamu pulang ya. Keingetan dong, cucu sebesar dia kan. Pulang ya. Tadi aja kamu kena palak. Terus berbalik lagi nih si Heru. Dia bisik lagi sama Sandra. Sandranya bilang sama Heru, ntar kalau dikasih duit kita bagi 2 ya. Saudara bukan apa bukan? Ya kan? Nah, bagaimana bisa jadi vice president? Terus Mas Ismail juga punya kisah yang hubungan dengan sama istrinya, Pak Ustadz. Oh, istri Ismail. Iya. Baik. Tapi ntar, nggak sekarang. 1 segmen terakhir, tetap di chatting dengan YM. Kita seperti ngomong benar-benar depan kakek kita ya, depan orang tua kita, depan ayah kita. Didongengin, subhanallah. Nyaman, adem, pengen terus denger ya. Subhanallah. Tambahin dikit lagi dong sebelum nanti Ismail ngomong. Saya tidak tahu teori. Saya tidak orang akademis. 1 menit pun nggak pernah jadi mahasiswa. Walaupun pernah menjadi dosen pasca sarjana. Ya. Wow. Saya lebih beruntung karena saya apa saja yang terjadi di sekitar itu saya jadikan pelajaran. Belajar. Saya ingat saya jadi office boy. Bukan cleaning service. Office benar-benar disuruh ya. Saya ngeliat ada orang training. Saya nggak dianggap kan. Iya, pasti. Bahasa Inggris cuma tahu yes no aja. Or aja kagak tahu. Or nggak tahu ya? Kagak tahu. No smoking tahu lah ya. Nggak ngerokok dulu. Jadi nggak ngerti juga. Saya harus berbuat, saya harus pintar. Subhanallah. Jadi di waktu orang lagi training, kita nggak boleh masuk karena nggak tercatat. Saya depan pintu tuh. Tulis aja. Sampai almarhum training officernya itu buka pintu, setiap buka pintu saya ada di situ.
Lama-lama, masuk loh, kan bahasanya kasar kalau di asing kan. Masuk loh, duduk. Oh, ini bule nih? Enggak, orang Sunda. Orang kita. Pengumuman ini tidak terdaftar dan ini cuma saya suruh duduk di sini. Oh. Dia nggak akan diuji gitu ya. Marah kita. Saya berarti kalau di sini sudah jadi trainer. Harus diuji. Marah juga orang. Udah dikasih kesempatan masih juga nantang gitu. Udah bagus suruh Dan masuk. udah gitu saya nantang pada diri sendiri. Saya harus lulus kalau ujian. Padahal ini anak UI, anak Michigan, ada Ohio, ada ITB. Kita SMA aja juga untung udah lulus gitu. Saya nantang pada diri sini. Harus lulus. Saya lulus dan tidak boleh yang terakhir. Saya paling enggak nomor 4 dari bawah. Oh, tapi tangannya ke atas tadi. Karena ada kegagal saya. Oh. Gagal 1 kali. Yaitu saya dikirim ke Eropa tahun 78 di 34 orang. Oh. Saya gagal lulus dari 4 dari bawah karena saya 4 dari atas. Oh. Muter-muter. Belajar. Dan belajar yang paling baik adalah berteman. Nah, si Kang Suryadi dulu, Kang ini apa? Dia bilang, anak kecil bisa apa sih? Dia bilang, ayo bang, Kang, saya bantu. Saya suruh ngecap gini, segini banyak. Nggak ada artinya. Udah gitu ngecapnya dibilang, jangan kena tanggal ya, jangan kena tanda tangan ya, jangan kena inilah. Kena. Apa yang mau dicap nih? Jadi ngecapnya khusuk benar waktu itu. Tapi hari kelima dia sudah belajar. Dia tahu apa nih? Nggak tahu. Inilah namanya travel check, inilah bankers draft, inilah segala dia cerita. Jadi saya pintar karena ada orang pintar. Allah, siap. Berteman deh, berteman. Insya Allah. Mas Ismail, Siap. apa yang bisa di-share ke teman-teman menjelang akhir? Ya, kalau tadi sedikit Mas Edi cerita tentang istri, saya pikir memang karena menyamakan frekuensi itu penting banget ternyata. Alhamdulillah istri saya sangat support sekali ketika bicara nolkan tabungan. Kita bicara tahajud, duha, ayo bareng-bareng gitu. Jadi begitu luar biasa. Kemudian, dan saya juga bersyukur akhirnya sekarang karena dulu kan punya impian, wah penghasilan miliaran, bla 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 gitu. Saya bersyukur nggak tercapai waktu itu. Sangat bersyukur sekarang dulu nggak tercapai karena saya yakin waktu itu belum siap mentalnya. Karena waktu itu tuh masih berpikir sangat belum ngelibatin Allah. Allah. Sekarang karena sudah bicara belajar dari Ustadz, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ya nggak ada yang tidak mungkin. Semua Allah kok yang ngasih. Iya, dan dikembalikan lagi buat Allah semua. Iya. Pemirsa, di ujung ini saya ingin memberitahukan kepada pemirsa semua ya, bahwa saya yang dikenal sebagai jagoan sedekah, penyuruh sedekah, tapi nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Saya pernah bersama-sama teman-teman itu makan di rumah Pak Hotman. Apa yang terjadi? Kurang lebih saat itu ada 38 orang yang beragam bentuknya ada di rumahnya beliau. Jadi satu rumah dengan beliau, subhanallah. Yang tadi itu yang dulu dia bilang pertama kali ketemu orang gila, lalu dia pakaikan pakaian, lalu disuruh di rumah dia dipakein baju dan disisir. Nah, itu semua sekarang ada di rumah beliau. Kalau boleh nanya sedikit di ujung nih, sekarang masih ada nggak anak-anak atau orang-orang seperti itu di rumah? Ada 42. Ada 42 semua. Dan kita datang satu aja bawahnya pengen ngasih duit aja pergi sana gitu ya. Ini enggak, subhanallah. Dan itu sudah menjadi anak asuh dan semuanya sekolah ya, Pak. Sekolah dan jadi keluarga. Jadi keluarga. Ya, saya masih misahin tuh. Rumahnya masih saya pisahin. Jadi saya juga punya asuh gitu atas izin Allah nih, bukan riya, tapi saya pisahin. Kemudian saya gedein. Kalau buat serumah tuh mikir gitu. Mana? Tapi ke rumah beliau nih. Dan sejak saat itu, Pak, saya terobsesi sih pengen gitu serumah. Tapi nampaknya saya harus banyak belajar dulu nih sama Pak Hotman nih, menghilangkan egonya, menghilangkan apanya. Oh iya, barangkali Den bukunya Pak Hotman Den. juga punya buku nih. Judulnya, pemirsa, judulnya Visa ke Surga. Oh. Tuh, Hotman Zainal Arifin. Pak Hotman, ada apa sih nih? Isinya tentang apa, Pak Hotman? Sudah puluhan tahun orang teman meminta saya menulis, tapi saya khawatir gitu ya. Kekhawatiran yang sangat adalah penyakit ria itu nggak ada tanda-tandanya juga ya. Halus. Jadi saya tunda. Tapi saya bikin catatan-catatan harian. Satu ketika ada anak muda bilang, ya dari orang berpangkat sampai yang paling rendah pada anak jalan minta saya nulis. Akhirnya saya nulis.
Dan nulisnya asal sembarangan. Gitu. Ada teman, anak muda, dia kirim ke Gramedia. Itu judul bukan saya yang bikin. Itu dialog ada seorang pejabat di negeri ini yang mengatakan, kau tuh punya visa ke surga. Saya marahin dia. Ngomong apa visa? Visanya sudah kadaluarsa. Nah, gitu dan sebagainya. Jadi bukan tuntunan bagaimana bersedekah, bagaimana masuk surga, enggak. Itu cuma catatan-catatan harian. Tapi catatan itu yang penting ya. Dan cerita tentang keajaiban versi saya. Bukan mengutip hadis dan mengutip itu. Yang akhir ujung-ujungnya Tuhan itu ada. Itu aja sederhananya. Kalau kita lagi bikin salah, Tuhan lagi sayang sama kita dicentil dengan halus. Nggak usah bencana. Kalau kita lagi diangkat, kita dikasih tahu, awas loh. Jadi itulah yang saya rasakan sebagai pribadi pada keluarga. Di rumah, saya tidak akan berani mengaku saya berhati mulia. Justru anak-anak lah yang memperingatkan saya. Dikala kita ada masalah, dia kasih jalan, dia kasih kegembiraan. Ya kan? Bahkan kemarin satu prestasi luar biasa di keluarga kami. Dikala seorang anak idiot bisa berhasil dan berani azan. Berani azan. Seorang anak idiot berani azan. Saya lepaskan, biarkan dikasih kesempatan. Mau bayang teras Isya menjelang tarawih, dia bangun, dia ambil mic, anak-anak biarkan. Dia idiot, dia dibuang di jalan bus. Allah. Ya, dibuang di bus. Dan orang bus taruh ke rumah. Saya lapor ke polisi, saya lapor ke radio, semua nggak ada yang datang. Dan tidak bisa bicara. Kemarin di azan. Pemirsa, satun soruna wasatur zakuna bidu'afaikum. Bersabda Rasulullah, kalian bakal ditolong. Dan kalian bakal diberi rezeki justru dengan kalian itu menolong mereka-mereka yang lemah di antara kalian. Saya Yusuf Mansur. Saya Denny Cagur. Ismail dan Pak Hotman banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat pemirsa semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersujud